Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Kembali lagi kita ketemu dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama alkohol dan nama eter. Sebelum sampai pada tata nama, maka ada baiknya kita mengingat kembali tentang yang namanya gugus alkil. Nah, gugus alkil yang sering muncul dalam soal-soal kimia, saya istilahkan adalah gugus alkil yang populer. Nah, beberapa gugus alkil yang populer nanti kita akan tayangkan di sini. Apa artinya gugus alkil itu? Gugus alkil yaitu molekul alkana yang kehilangan satu atom H. Seperti contohnya berikut ini. CH4 metana, kalau kehilangan satu atom H, maka akan menjadi CH3. Di situ ada satu garis menandakan tangan C, ada satu yang nganggur, masih nganggur satu tadi karena sudah melepaskan H. Namanya metil, C1 metil. Ingat-ingat. Nah, C-nya 2, C2H5 atau CH3, nama alkananya etana. Maka akan menjadi alkil bernama etil. Nah, rumusnya begini. Bisa C2H5 seret atau CH3, CH2 seret. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga C3H8 atau CH3, CH2, CH3. Namanya propana. Kalau kehilangan satu atom H, maka menjadi ada dua kemungkinan. Nah, kalau yang hilang di C ujung, maka namanya propil. Kalau yang hilang pada C di tengah, ya bentuknya bisa lurus, bisa bengkok seperti itu namanya isopropil. Ya, metil, etil, propil, isopropil. Nah, kalau C-nya 4, H10 atau butana, makin banyak C, makin banyak bentuk dari gugus alkilnya. Bentuk yang pertama adalah jika atom H hilang pada ujung C ujung, ya, seperti ini. Maka namanya butil. Kalau hilangnya di tengah, seperti ini, maka namanya S-butil atau sekunder butil. Sedangkan kalau hilangnya di pinggir tapi rantainya bercabang seperti ini, maka namanya isobutil. Nah, kalau demikian namanya tersier butil. Perhatikan bedanya isobutil dengan tersier butil. Kalau isobutil pada C ujung ya, tapi kalau tersier butil pada C yang di tengah-tengah, di pusat itu. Nah, inilah nama-nama alkil yang harus kalian hafalkan di dalam kepala. Jangan sampai hafal di luar kepala. Nanti kalau pakai helm, nempel di helm, hilang. Ya, oke, selanjutnya. Tata nama senyawa karbon secara umum. Nah, ini secara umum, baik alkohol, eter, dan sebagainya. Ini adalah aturan umumnya seperti ini. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan rantai C terpanjang yang mengikat gugus fungsi. Ingat-ingat, rantai C terpanjang mengikat gugus fungsi. Jika ada dua atau lebih alternatif rantai C, pilihlah rantai C yang memiliki cabang terbanyak. Yang kedua, memberikan penomoran atom C tadi dari ujung terdekat gugus fungsi. Dari ujung terdekat gugus fungsi. Jika sama dekat, maka pilih dari ujung terdekat dengan cabangnya. Jadi kalau ternyata dari kanan dan kiri kok sama, maka pilihlah yang dari ujung yang dekat ada cabangnya yang mana. Yang ketiga, menentukan letak dan nama gugus lain atau gugus alkil yang terikat pada rantai C. Letak di situ artinya nomor di C nomor berapa, namanya apa. Kemudian mengurutkan nama gugus alkil atau gugus lain sesuai dengan abjadnya, ABCD yang yang lebih awal diawalkan. Misalkan ada metil dan etil, maka E dan M duluan E, maka nama etil didahulukan baru kemudian metil. Yang kelima, menyatakan jumlah gugus lain atau alkil yang sejenis dengan istilah Latin. Di jika ada dua yang sama, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, dan seterusnya. Yang keenam, struktur namanya. Nah, struktur nama ini nanti akan masing-masing golongan senyawa sedikit berbeda ya, sesuai dengan gugus fungsinya. Itulah langkah-langkah umum dari tata nama senyawa karbon.
Selanjutnya sekarang adalah tata nama alkohol. Nama yang pertama menurut nama IUPAC atau sistematik. Nama sistematik ini yaitu yang pertama, untuk alkohol sederhana, nama alkana akhiran A diganti dengan ol. Kan mudah ya? A diganti ol. Misalkan, ini ada alkana, ada alkohol. CH4 metana. Maka jadi alkohol metanol. C2H5 etana. Jadi alkohol apa? Iya, etanol. Propana jadi propanol. Nah, itu yang sederhana. Artinya C-nya sedikit. Nah, kalau C-nya besar akan mengikuti aturan ini, yaitu atom C yang kompleks, C-nya banyak. Maka struktur namanya seperti ini. Menyebutkan nomor lebih dahulu, letak gugus alkilnya di mana, kemudian nama gugus alkil, kemudian letak gugus alkoholnya, OH-nya ada di mana, kemudian baru alkanol. Alkanol itulah rantainya. Ya, jadi ini letak gugus alkilnya, yang ini menunjukkan letak gugus fungsinya, dan alkanol itu sebagai rantai C-nya. Nah, untuk mengingat kembali, C1 itu metana, kalau C-nya 2 etana, C-nya 10 dekana. Dari nama-nama ini nanti tinggal diganti ol belakangnya. Ya, kita coba contoh yang pertama. Perhatikan contoh ini, maka yang harus kalian cermati adalah C yang mengikat gugus fungsi. Nah, ini harus masuk dalam rantai. Maka rantainya adalah seperti ini. Nah, rantainya itu. Kenapa tidak belok? Kalau belok cuma 3 ya. Nah, langkah kedua adalah penomoran. Penomorannya dari C yang terdekat OH, maka itu nomor 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang di luar rantai ini namanya gugus alkil. Apa namanya tadi? CH3? Iya, betul, metil. Maka nama kelengkapannya ikuti struktur namanya. Nomor 2 metil. Nah, metil di nomor 2. Terus nomor lagi letak OH-nya ada di nomor 1. Maka 1 butanol. Kenapa butanol? Karena rantai C-nya 4. Mudah kan ya? Iya, mudah. Kalau serius, kalau sambil yang lain ya jadi tidak mudah. Oke. Yang berikutnya ini. Nah, berikutnya cermati dengan baik ini. Cari gugus fungsinya, lalu cari C yang mengikat gugus fungsi. Sudah ketemu belum? Tunjukkan, Cuk. Tunjuk, nyuk. Nah, ini C yang mengikat gugus fungsi. Maka C ini harus masuk dalam rantai. Maka rantainya yang mana? Kamu pilih mana? Oh, pilih yang ini. Dihitung berapa C-nya itu? Tuh, 2, 3, 4, 5, 5. Ada yang lain tidak? Ya ada. Kalau kita milih yang ini. Nah, itu. Belok ke bawah ya. Coba dihitung, bawahnya 2 itu 2, naik 3, 4, 5, 6. Oh, berarti yang 6 ini yang kita pakai, yang 5 tidak dipakai. Gitu. Jelas? Nah, sekarang penomorannya. Penomorannya itu dari kanan apa dari bawah. Nah, yang terdekat mana? Kalau dari kanan sampai ke OH itu ada 3C, 1, 2, 3 sampai ke OH. Kalau dari bawah ada 2 itu 1, 2, naik lagi 3, baru 4. Oh, berarti lebih dekat yang kanan, maka nomor 1-nya dari sini. 1, 2, 3, 4, yang bawah 5 dan 6. Maka yang di luar rantai ini dan ini namanya gugus alkil bernama apa? Metil. Karena ada 2 maka namanya dimetil. Di mana saja letaknya? Di nomor 3 dan 4, gitu kan? Maka 3,4 dimetil. OH-nya di nomor berapa? OH di nomor 3, maka 3. Rantainya 6, heksanol. Begitu. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya, nah yang ini, Aman dan Mumet ini, kenyut-kenyut kepalanya nih, panjang sekali.
cari gugus fungsinya. Oh itu, C yang mengikat gugus fungsi yang mana? Itu. Cari rantainya. Oh rantainya ini. Apa ada yang lain? Ada juga yang lain itu. Sama tidak? Oh, coba dihitung yang lurus. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bengkok dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sama. Berarti kita pilih salah satu saja. Kita pilih jalan yang lurus, maka yang bengkok jangan. Oke, gitu. Apa selanjutnya? Dinomori. Nomornya dari kiri apa kanan? Yang dekat dengan OH ya kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka gugusnya yang di luar rantai kalian lihat. Ini dengan ini. Sama kan ya? Namanya etil. Ada 2, maka dietil. Ini dengan ini namanya metil, ada 2, dimetil. Maka OH-nya di nomor 3. Perhatikan etil dengan metil. Dulu mana dalam abjad? Dulu etil, maka ini namanya 3,5 dietil. Perhatikan. Baru metilnya. Metilnya di nomor 6 dan 7. 6,7 dimetil. OH-nya di nomor 3, rantainya 8. Apa 8? Iya, maka namanya 3-oktanol. Bagaimana? Ternyata mudah ya kalau serius. Lanjut. Nah, kalau yang begini, ini kelihatan mudah sekali, wong ini lurus ya. Ujar-ujarnya itu. Kita kalau yang begini malah lebih sulit. Cari dulu gugus OH-nya. Oh, OH-nya di situ. Berarti C yang mengikat gugus OH itu, nah itu adalah C gugus fungsinya itu. Ya. Perhatikan setelah dijabarkan, itu C itu sama, OH-nya itu ya. OH-nya, terus ada CH3 sebanyak 2, itu di sini. Nah ini, dan sini. Itu. Terus yang di sana ada C2H5 2 kali. Itu 1 di sini, 1 di sini. Wah, diamati dengan seksama dalam waktu yang secukupnya. Oke. Maka langkah berikutnya adalah menentukan rantainya. Ini rantainya hanya ada ini. Ke bawah juga boleh, tapi sama saja. Penomoran dari kiri apa kanan? Oh, dekat lebih kiri ya, maka 1 di kiri, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gugusnya ini etil, ini metil. Dulu mana? Dulu etil. Di nomor berapa etil? Di nomor 5, maka 5 etil. Metilnya di nomor 2 metil. OH-nya di nomor 3, panjangnya 7, 3 hektanol. Gampang itu ya. Oh, ini lebih gampang lagi. Nih, lihat. Kenapa OH-nya ada 2 ini? Nah, saya gambarkan 2 kali untuk membandingkan ini. OH-nya ada 2. Berarti kedua C itu harus masuk dalam rantai. Maka perhatikan yang kiri. Rantainya itu. Yang kanan rantainya ini. Ini sama loh ya. Rumus bangunnya ini senyawa yang sama. Sekarang kalian perhatikan, kalau kita pilih yang kiri, maka yang di luar rantai itu disebut cabang, yaitu ini. 1, 2, 3 itu cabang itu. Ada berapa cabang? 3. Sekarang yang ini cabangnya 1, 2, 3, 4. Coba rantainya dihitung coba. Jumlah C-nya berapa itu? CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kanan dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Nah, rantainya sama. Ternyata kita harus memilih. Tadi aturannya kalau rantainya sama, maka pilihlah yang banyak cabangnya. Maka yang ini tidak dipakai. Dipakailah yang kanan. Itu. Ya, jadi yang banyak cabangnya. Selanjutnya adalah penomorannya. Penomorannya dari bawah apa dari kanan ini? Nah, kita coba dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dengan seperti ini, maka namanya ini etil ada 2 di nomor 3 dan 5. Dietil. Metilnya ada 2 di nomor 2 dan 7. Dimetil. Maka namanya, OH-nya ada 2. Kalau OH-nya 2, maka namanya diol. Nah, diol. Sekarang urutannya seperti yang tadi, nomor alkilnya dulu etil. Etil di nomor 3 dan 5, maka 3,5 dietil. Metilnya 2 dan 7, 2,7 dimetil. Nah, OH-nya ada di nomor 3 dan 6, maka 3,6 oktanadiol. Tidak oktandiol, tapi tetap menggunakan alkanadiol, gitu ya. Oktanadiol. Itu tadi kalau penomoran dari bawah. Sekarang penomorannya dari kanan, karena ini kanan dan bawah sama jauhnya ini. Coba sih kamu itu lihat, perhatikan dengan baik itu. Diberi nomor dari kanan sampai ke OH 3 buah, dari bawah sampai ke OH juga 3 buah C. Maka peluang yang kedua nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dari kanan berarti etilnya ada di nomor 5 dan 3. Maka 3, etilnya di nomor, etilnya di nomor 4 dan 6 ya. 4 dan 6. 4 dan 6, maaf. 4 dan 6. Terus metilnya di nomor 7 dengan nomor 2 sama ini berarti ini ya sama. Sedangkan OH-nya di nomor 3 dan 6. 3,6 oktanadiol. Oh, jadi ada 2 nama, lalu yang dipakai yang mana? Ada aturan baru, aturan yang lain itu yang tidak saya tuliskan. Maka dipilih yang jumlah angka-angka itu paling sedikit. Jadi kalau angka-angka itu dijumlahkan semuanya, yang sedikit itu yang kita pilih. Maksudnya begini, yang atas itu 35, 27, 36 dijumlahkan 26. Yang bawah dijumlahkan 28. Maka yang dipakai yang sedikit, yang ini tidak dipakai, gitu. Rumit ya? Iya, enggak apa-apa. Hidup itu memang rumit. Oke, kalau gitu. Selanjutnya, mengubah nama senyawa alkohol menjadi rumus bangun. Nah, langkah-langkahnya mencermati ekor namanya. Dari namanya dibaca, ekornya dicermati. Namanya apa itu? Ekornya oktanol apa pentanol? Nah, itu maksudnya. Lalu tuliskan rantai C sebanyak ekor nama tersebut. Yang kedua, memberi penomoran dari salah satu ujung manapun. Penomorannya bebas. Yang ketiga, letakkan atau tuliskan gugus fungsi dan gugus-gugus lain sesuai dengan nomor C-nya. Contoh, 2 etil 3,4 dimetil 1 heptanol. Maka yang dibaca ekornya heptanol. C-nya berapa? Oke, 7. Ini heptanol 7. Buat angka 7. Diberi nomor dari kiri boleh, dari kanan boleh. Maka nomornya ini. OH-nya di nomor 1. Nah, itu kan 1 heptanol. 2 etil di nomor 2 ada di nomor 3 ada metil dan 4. Etilnya di nomor 2 gitu. Maka bentuknya seperti ini. Nah, ini tidak saya tuliskan jumlah hanya. Jadi kalau hanya kamu tuliskan sendiri boleh lah ya. Ini saya tulis yang ringkas saja. Berikutnya, betul atau salahkah nama berikut? 3 metil, 4 etil, 2 pentanol. Dari nama ini saja sudah keliru ya. Kan aturannya harus urut abjad, etil dan metil. Etilnya harus didahulukan. Nah, nama ini salah. Nah, selain salah dari nama ini apa ada salah yang lain? Kita lihat. Pentanol. C-nya 5, diberi nomor. Nah, OH-nya di nomor 2 itu. Coba 3 metil. Nah, itu C-nya 1. 4 etil, C-nya 2. Nah, setelah itu kita lihat lagi, dipahami dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
ternyata rantai C-nya bisa lebih panjang kalau belok ke bawah seperti ini nih. Nah, itu. Kalau lurus 5, kalau ke bawah jadi, nah maka kita harus memilih ini. Mesti yang panjang ya. Maka mestinya pilihannya ini. Jadi angka C di bawah itu adalah nomor 5 dan 6. Sedangkan C yang tadi itu sebagai metil. Jadi metilnya ada 2 di nomor 3 dan 4. OH-nya di nomor 2, maka namanya adalah 3,4 dimetil 2 heksanol. Oh, jadi nama atas itu sudah salah kebalik, kemudian setelah dicek lagi ternyata salah penomorannya. Oke. Nama berikutnya nama lazim trivial atau nama dagang. Penamaan cara ini dengan menyebutkan nama alkil diikuti kata alkohol. Orang awam jika menyebutkan alkohol yang dimaksud adalah etanol atau etil alkohol yang C-nya 2 itu. Padahal alkohol merupakan golongan senyawa dengan gugus fungsi OH. Jadi jumlah senyawanya banyak sekali. Dari yang C-nya 1 sampai C-nya ribuan. Kalau ada OH-nya berarti termasuk alkohol. Gitu. Ini yang gampang-gampang, ini yang mudah-mudah. CH3, nama iupaknya metanol, nama lazimnya metil alkohol. Jadi alkil alkohol namanya. Alkil alkohol. Nama alkil diikuti kata alkohol. Ini etanol maka etil alkohol. Propan propil alkohol. Selanjutnya kata nama eter atau alkoksi alkana. Nama iupak R atau gugus alkil yang besar dipakai sebagai rantai C utama, sedangkan gugus alkil yang lebih kecil sebagai gugus alkoksi. Bingung, Bok? Nih. Misalkan ada gini, R1 lebih kecil dari R2, artinya C R1 itu jumlahnya sedikit dibandingkan C di dalam R2 gitu. Maka bentuknya begini nih. Maka yang kecil digabungkan dengan O, nah ini R yang kecil digabungkan dengan O, maka namanya gugus alkoksi. Sedangkan R yang besar ini kita sebut alkana. Jadi rantai C-nya nanti penomoran ada di sini. Ya. Oke. Nama alkoksi kalau C-nya 1 metoksi, C-nya 2 etoksi, C-nya 3 propoksi. Yang 4 cari sendiri, ya. Struktur nama. Nah, ini strukturnya jangan sampai lupa ini. Nomor atau letak gugus alkoksinya, nama alkoksi, nomor, letak alkilnya, kemudian menyebutkan nama alkana. Nomor alkoksi, nomor alkil alkana. Nah, itu letak alkoksinya, ini letak alkilnya, itu rantai C-nya. Nah, strukturnya seperti ini, perhatikan contohnya ini. CH3, CH3. Sama ya, ini R1 dan R2-nya, maka salah satu digabungkan jadi alkoksi namanya metoksi. Sedangkan ini sebagai alkananya, C-nya 1 namanya metana, maka metoksi metana. Lagi, ini C3, CH2. Yang sini CH3, maka yang kecil digabung dengan O. Namanya metoksi juga. Yang panjang itu yang banyak C-nya, C-nya 2 berarti etana. Maka metoksi etana. Lagi, nah ini kelihatan lebih sulit ya, tapi ya tidak. Cari O berikut dengan C yang sedikit, gabungkan. Maka itu jadi namanya etoksi. Yang panjang itu sebagai alkana di nomor ini, diberi di nomor ini. Nah, nomornya dari manapun boleh. Oh, sehingga gugus etoksi itu ada pada C nomor 3, maka namanya ada pada C nomor 2, jadi namanya 2 etoksi propana. Gitu. Berikutnya makin sulit ini, cari O-nya gabungkan dengan C yang sedikit. Nah, seperti itu gugus fungsinya ya. Dan C gugus fungsi itu yang berklik itu harus masuk dalam rantai. Gugus alkoksinya namanya etoksi,
Berarti C itu harus masuk dalam rantai ini. Maka rantainya dari sini ke sana. Bagaimana kalau ke bawah? Nah, kalau ke bawah boleh saja. Sama saja tapi kalau ke atas 1, 2, 3 sama, tapi nanti cabangnya lebih sedikit ya. Jadi kita pilih yang ini saja. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikuti aturan di atas itu strukturnya. Nomor. Oh ini dulu nih. Ini etilnya. Ini berarti metil ya. 2 etoksi. Kenapa 2 etoksi? Karena etoksinya ada di nomor 2. 4 etil. Ya metil. Metilnya di nomor 5. Jadi 5 metil. Baru kemudian berakhir dengan alkana dengan rantai 6 namanya heksana. Maka 2 etoksi, 4 etil, 5 metil heksana. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ini kelihatannya juga sulit ya, padahal juga rumit. Cari dulu gugus alkoksinya, cari O-nya. O-nya gabung dengan CH3 namanya metil. Dia terletak pada C yang mana? Oh ini, maka C ini harus masuk dalam rantai. Nah, maka rantainya saya tidak membuat kotak, saya hitung saja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti dulu. Oh, ada pertelon, ada pertigaan. Mau lurus 7, mau belok 8. Maka pilih jalan yang belok. Nah, itulah rantainya. Berarti yang ini nih, berarti gugus alkil bernama metil. Maka nomor penamaannya alkoksi di mana? Nomor 3, maka 3 metoksi. Metilnya di mana? 6 metil. Rantainya panjang 8 apa namanya? Oktana. Maka 3 metoksi, 6 metil, oktana. Gampang ya. Ini gampang contoh nanti kalau soal lah mantan angel itu. Mengubah nama senyawa eter menjadi rumus bangun. Nah, sekarang kita mengubah dari nama jadi rumus bangun. Contoh 2 etoksi 3,5 dimetil heksana. Seperti tadi, tangkap dulu ekornya seperti menangkap ular dalam lubang itu. Tangkap dulu ekornya, yaitu ini, terus tarik itu ke depan gitu ya. Nanti kelihatan kepalanya, pas dipegang kepalanya nyakot. Oh, malah tiwas ya. Ya, heksana berarti C-nya 6. Langsung nomori 0, 2, 4, 5, 6. 2 etoksi, berarti di nomor 2 ada etoksi. 3,5 dimetil di nomor 3 dan nomor 5 ada metil, C-nya 1. Heksana. Nah, bentuknya seperti itu. Kalau mau ditambahi H-nya juga boleh. Ini ditulis yang sederhana saja. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya tata nama trivial atau nama lazim atau nama dagang. Nah, ini sesuai dengan nama pasaran ya, kadang-kadang tidak beraturan ya. Berbeda dengan yang nama sistematik itu beraturan itu. Kalau ini tidak beraturan. Maka tata namanya adalah ini R1 alkil, R2 alkil lagi, O-nya dibaca eter. Nah, jadi alkil, eter. Nama alkil tidak harus diurutkan abjad atau besar kecilnya alkil. Jadi tidak perlu etil dengan metil harus mana yang dulu, tidak perlu. Dan juga tidak perlu, oh ini yang kecil di depan, yang besar di belakang. Itu ada kalau nonton film lah begitu. Kalau ini nggak ada. Oke, contohnya ini kecil semua sama nih. Metil, maka metil, eter. Atau dimetil eter. Ada yang lebih singkat lagi menyebutnya metil eter. Nah itu boleh saja itu. Ini CH3, CH2 namanya etil. Ini metil, maka namanya etil, metil eter. Mau menyebutkan metil, etil, eter pun boleh.